Halo, apa kabar pemirsa? Senang kembali menjumpai Anda dalam Special Report, program yang membahas secara mendalam berbagai isu di tengah masyarakat. Bersama saya, Erika Widiastuti. Pemirsa, ekonomi Lampung terus tumbuh positif. Bahkan berbagai pihak menilai tahun 2022 ini pertumbuhan ekonomi Lampung akan terus membaik. Namun mungkinkah tahun ini ekonomi Lampung tumbuh hingga 5% lebih? Pemirsa, Anda menyaksikan Special Report. Pemirsa, Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi Lampung terus membaik pada 2022. Selain ditopang kinerja ekspor, perekonomian daerah juga berangsur pulih seiring meningkatnya permintaan di pasar domestik. Pemirsa, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung terus membaik seiring meredanya penyebaran COVID-19. Di kuartal 3 tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Lampung tercatat 3,05%. Realisasi tersebut lebih tinggi dibanding triwulan 3 2020 yang terkontraksi sebesar 2,41%. Bank Indonesia Perwakilan Lampung menilai, selain ditopang kinerja ekspor, perekonomian Lampung juga berangsur pulih seiring meningkatnya permintaan pasar domestik. Selanjutnya, kinerja investasi tumbuh positif sebesar 3,63% dan konsumsi pemerintah tumbuh 2,0%. Karena itu tidak heran jika tahun 2022 ini pemerintah Provinsi Lampung memproyeksikan ekonomi Lampung tumbuh sebesar 4,3 hingga 5,3%. Target tersebut sejalan dengan keberhasilan pemerintah daerah mengendalikan persebaran pandemi COVID-19. Namun apakah proyeksi pemerintah Provinsi Lampung ini tidak berlebihan? Mengingat ancaman penyebaran COVID-19 masih terus membayangi Indonesia, tak terkecuali di Lampung sendiri. Tim Liputan iNews Lampung melaporkan. Baik pemirsa, kita akan membahas lebih dalam mengenai topik hari ini. Mungkinkah ekonomi Lampung tumbuh 5% lebih? Tentunya dengan narasumber yang telah hadir di studio. Yang pertama ada Ketua Apindo Lampung, Pak Ari Meizar Alfian. Halo, selamat pagi Pak Ari. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Iya, apa kabarnya Pak Ari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik selalu ya Pak. Dan tentunya tidak sendiri Pak Ari, ditemani dengan seorang pelaku usaha, Pak Hendri Irawan. Selamat pagi Pak Hendri. Selamat pagi Mbak Erika. Iya Pak, ini kita hari ini berbicara mengenai tema pertumbuhan ekonomi Lampung yang tentunya kita juga tahu salah satu penggerak ekonomi adalah kalangan dunia usaha. Nah, saya ke Pak Ari terlebih dahulu nih. Secara umum bisa tidak Pak kita mendapatkan gambaran bagaimana pandangan Apindo tentunya terhadap pertumbuhan ekonomi Lampung saat ini? Terima kasih Mbak Erika. Pada saat ini pertumbuhan ekonomi Lampung cukup baik ya. Di masa pandemi, di masa sulit, di mana semua bukan hanya di Indonesia ya, tapi di seluruh dunia mengalami hal yang sama, mengalami kontraksi yang luar biasa. Tetapi kita melihat bahwa saat ini pertumbuhan ekonomi Lampung khususnya termasuk terbaik. Dan saya sangat meyakini ya bahwa Lampung ke depan, baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah, itu akan jauh lebih baik. Kenapa? Karena Lampung ini punya potensi luar biasa. Segala sumber daya, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan seluruh akses, ya itu paling lengkap, paling mungkin bukan hanya di Indonesia menurut saya, mungkin seluruh dunia potensi Lampung adalah yang terbaik. Okay. Nah, tinggal bagaimana pengelolaan, ya artinya dukungan dari pemerintah baik pusat, pemerintah daerah terkait bagaimana memberikan akselerasi maupun insentif dan lain-lain untuk supaya pertama investasi yang masuk ke Lampung ini bisa semakin mudah, karena bagaimanapun juga pertumbuhan ekonomi itu harus didukung dengan investasi yang memadai. Oke. Begitu kurang lebih. Pak Ari mengatakan pertumbuhan ekonomi Lampung ini salah satu yang terbaik. Nah ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya atau terbaik di tingkat apa nih Pak Ari? Hampir di seluruh Indonesia ya. Okay. Ya karena kenapa? Karena kita termasuk pertumbuhan ekonomi pada saat ini kan berapa 3,2% ya. Dibandingkan dengan provinsi lain itu jauh di bawah itu. Jadi walaupun kita dari tahun-tahun sebelumnya ya memang mengalami kontraksi karena semua mengalami hal yang sama. Ya. Tetapi
pada saat pandemi itu kita masih tetap pertumbuhan ekonomi cukup baik dibandingkan dengan provinsi lain. Itu karena apa? Karena potensi tadi yang saya sampaikan. Pertumbuhan ekonomi kita ini didukung oleh tingkat pertumbuhan di sektor pertanian. Di sektor pertanian itu yang pertanian dan perkebunan. Sehingga untuk ekspor termasuk juga yang lain-lainnya itu sangat menunjang terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang ada. Dan inflasi juga cukup terjaga sehingga itu yang membuat kondisi pertumbuhan ekonomi kita cukup baik. Oke, kalau Apindo mengatakan pertumbuhan ekonomi di Lampung ini terbaik, Pak Henry sebagai pelaku usaha, apakah punya pendapat yang demikian? Ya, saya rasa memang pertumbuhan di Lampung sangat baik, tetapi kedepannya kelihatannya harus perlu effort yang luar biasa. Artinya masih agak berat gitu ya untuk menjangkau pertumbuhan yang sekitar 5 digit ya. Nah, kemudian hal ini karena memang faktornya adalah yang pertama di awal tahun saja kita masih dihantui oleh yang namanya pandemi. Nah, ini kan mulanya saja sudah agak berat, tetapi kita tetap optimis dengan effort yang luar biasa nanti oleh pemerintah. Saya rasa itu bisa tercapai lah. Kemudian didukung oleh Pak Ari sebagai asosiasi pengusaha yang akan berjuang keras untuk membuat pertumbuhan itu akan menjadi jauh lebih baik. Oke, kalau gitu apa nih Pak tolak ukur yang bisa kita pakai ketika Pak Henry mengatakan sepertinya agak berat nih kalau bilang ekonomi Lampung ini sudah cukup membaik begitu pertumbuhannya? Ya, karena kalau yang kita rasakan itu awal tahun aja sudah dibayangi dengan pandemi Omikron. Kemudian yang tahun-tahun sebelumnya 2021 itu di beberapa kabupaten itu dengan adanya pandemi itu tidak kita lihat tidak terlalu berpengaruh secara signifikan karena memang kalau kita bilang cuek masyarakatnya ya enggak juga gitu. Tetapi masyarakat di beberapa kabupaten itu dengan adanya pandemi ini prokes tetapi aktivitas masih berjalan hampir dikatakan normal lah begitu. Jadi secara garis besar pandemi ini memukul pelaku usaha atau sebenarnya tidak ada pengaruh juga begitu Pak Henry? Di beberapa sektor itu memukul sekali gitu ya. Jadi beberapa teman saya juga ada yang usahanya sampai sekarang off gitu ya. Tetapi di bidang pertanian yang mayoritas Lampung menjadi penopangnya itu hampir tidak berdampak gitu. Jadi saya rasa menyangkut tadi tentang pertumbuhan ya optimis lah kita bisa itu. Baik, tapi sejauh ini artinya optimis ya. Saya kembali ke Pak Ari. Pak Ari, ini di beberapa media pemerintah Provinsi Lampung menargetkan pertumbuhan ekonomi Lampung di tahun 2020 ini berkisar 4,3 sampai 5,3%. Nah, pandangan Pak Ari nih, realistis tidak Lampung? Kalau boleh saya sampaikan, itu sangat realistis. Kenapa? Kita bisa flashback kembali bahwa di masa sebelumnya, di tahun sebelumnya itu kita mengalami yang namanya PPKM ataupun semi lockdown. Itu daya beli masyarakat itu sangat rendah. Tadi juga sudah disampaikan bahwa pada saat kemarin hampir seluruh sektor kecuali sektor-sektor tertentu, sektor pariwisata total mati. Industri perhotelan, industri wisata, bukan hanya pariwisata, hampir semua, termasuk dunia pendidikan dan lain-lainnya. Kenapa itu terjadi? Karena daya beli yang menurun sangat drastis, di mana terjadi pengurangan pegawai dan lain-lainnya. Sehingga pada saat pandemi kemarin, yang selama ini biasanya bertahan di dalam masa krisis itu UMKM yang biasanya tanda kutip masih bisa survive, kemarin juga terpukul. Oleh karena itulah makanya dan ini sudah mulai recovery semenjak dikuranginya PPKM level 32 dan segala macam sampai sekarang ini sudah mulai menggeliat kembali. Nah, ini yang menurut saya menjadi momentum agar ke depan sebaiknya kita meminta agar pemerintah lebih bijak. Jangan sampai juga menyamaratakan terkait dengan
pemberlakuan Ya. segala sesuatu keterkaitan dengan, karena ini memang dilema di satu Baik, sisi Pak Ari, keputusan. kita harus jeda sejenak. Oh ya, siap. Ya, artinya sejauh ini tetap optimis begitu ya Pak Ari. Ya, sangat Dan optimis. pemirsa, belum kita semakin menarik namun kita harus jeda sejenak. Tetap di Special Report, kita akan segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Special Report. Kita akan melanjutkan diskusi kita. Pak Ari tadi sempat terputus. Ya, Ya. jadi bagaimana Anda masih melihat ini realistis begitu ya? Ya, jadi terus terang saja, ini memang merupakan suatu dilema untuk keputusan pemerintah dalam menyikapi apakah mementingkan terkait dengan kesehatan ataupun terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Ini merupakan dua mata uang yang tidak mudah. Makanya apa yang dilakukan pemerintah pada saat ini menurut saya sudah sangat tepat. Sehingga kalau kita bandingkan dengan dengan negara lain, itu banyak sekali negara-negara yang mengalami kolaps luar biasa. Tapi Indonesia masih tetap, kita lihat pertumbuhan ekonominya secara nasional itu jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, oleh karena itulah makanya saya ingin menyampaikan juga bahwa perlu adanya pemberian bukan hanya oleh pemerintah pusat dilakukan pemberian relaksasi, insentif dan segala macam untuk betul-betul menumbuhkan baik pertumbuhan ekonomi real, ya artinya pertumbuhan industri maupun perdagangan dan lain-lainnya, itu perlu diberikan insentif, relaksasi dan lain-lain, bukan hanya pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga perlu memberikan peran, memberikan kemudahan-kemudahan supaya iklim investasi kita itu semakin lebih kompetitif. Nah, Lampung ini punya potensi luar biasa, tetapi orang masih sungkan untuk berinvestasi. Ini yang perlu difikirkan oleh pemerintah, bukan hanya pusat tapi juga daerah, untuk memberikan tadi relaksasi, insentif dan segala macam yang bisa diberikan sesuai dengan kewenangan, baik itu pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Oke, Pak Henry. Tadi Apindo mengatakan bahwa sangat memungkinkan gitu dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah juga yang mendukung untuk bisa pertumbuhan ekonomi 4,3 sampai 5,3%. Kalau pelaku usaha sendiri melihatnya bagaimana? Realistiskah angka 5,3% itu, Henry? Oh, saya pikir realistis ya, sangat-sangat realistis dan didukung oleh pemerintah tadi, relaksasi dan segala macam, sehingga UMKM ini kedepannya memang betul-betul merasakan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Jangan sampai kebijakan pemerintah ini nggak menyentuh langsung UMKM, sehingga apa akibatnya ya itu tadi, pertumbuhan nggak tercapai gitu. Jadi kalau boleh saya tambahkan, sebenarnya begini, di Lampung ini, kita bicara Lampung ya, bagaimana mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Kita lihat potensi Lampung ini ada beberapa sektor yang utama. Pertama adalah sektor pertanian dan perkebunan, yang kedua adalah sektor perikanan dan peternakan, dan ketiga adalah sektor pariwisata, dan keempat adalah sektor UMKM. Nah, empat ini harus diberikan menjadi perhatian pemerintah, bukan hanya pemerintah pusat, kita bisa pemerintah daerah, baik provinsi maupun bagaimana mendorong supaya mereka bisa meningkatkan produksinya, meningkatkan daya saing dan lain-lain. Dan terus terang saja, semenjak terjadinya pandemi ini, saya meyakini bahwa seluruh perusahaan, seluruh dunia usaha melakukan berbagai upaya untuk menekan meningkatkan daya saing, terutama terkait dengan efisiensi segala macam untuk meningkatkan produktivitas. Nah, tapi itu tadi kita tidak bisa terhambat, ada berbagai faktor yang menghambat kita. Boleh saya sampaikan sebagai contoh salah satu, GGPC. Itu mereka punya nota untuk penjualan itu bisa sampai dengan 1.800 kontainer. Tapi terhambat dengan apa? Dengan ketidak-tersediaan kontainer maupun kapasitas kapal, sehingga mereka hanya bisa penuhi 40% daripada pesanan yang mereka. Nah, ini harus dipikirkan bersama untuk bagaimana supaya produksi kita bisa maksimal, ya, baik penyaluran dan lain-lainnya. Oke, kalau Pak Henry, dari segi pelaku usaha tadi salah satunya katanya pemerintah belum bisa mencukupi begitu ya untuk bisa menunjang. Kalau dari pelaku usaha sendiri bagaimana? Apakah memang sejauh ini bergantung kepada kebijakan pemerintah atau sebenarnya ya
jalan saja gitu. Memang kalau dilihat dari pertanian itu ya tergantung dari pemerintah, karena memang pertanian kita ini kan sebagian besar di Lampung itu namanya petani penggarap. Jadi dia bukan pemilik lahan yang pemilik lahan gitu. Jadi memang sangat menggantungkan pemerintah. Kemudian jaminan jaminan pasca panen juga sebenarnya sampai detik ini masih kurang ya, karena harga masih fluktuatif ya, tapi yang dirasakan oleh petani itu adalah harganya masih rendah terus gitu. HPP-nya aja sudah berat gitu, sehingga kita lihat ya di media itu banyak sekali panen tomat dibuang-buang begitu aja. Oke, berarti Pak Hendy kalau begitu apakah pelaku usaha ini juga bergantung begitu kepada kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah? Itu jelas ya, karena kondisi sekarang ini kan semua pada berat ya. Nah, kita di awal seharusnya kebangkitan semangat teman-teman pelaku usaha ini. Kemarin ada acara muktamar, kemudian disambung kemudian Natal, itu menjadi semangat teman-teman untuk mulai bangkitnya, semangatnya menggebu-gebu untuk tumbuh usahanya begitu. Nah, kebijakan Natalu berubah lagi gitu ya, sehingga hal itu juga mau nggak mau, suka nggak suka itu sedikit berdampak terhadap pelaku usaha. Tapi tetap pengusaha itu tidak pernah kata menyerah. Apapun kondisinya, pengusaha itu selalu siap, karena pengusaha itu memandangnya kan selalu dua, peluang dan tantangan. Jadi setiap kondisi apapun pasti ada peluangnya. Kalau boleh saya tambahkan, potensi pertumbuhan ekonomi ini sangat bergantung dari kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ini baik dalam peraturan, kebijakan baik terkait dengan regulasi dan segala macam, terutama terkait dengan insentif-insentif untuk bisa meningkatkan potensi investasi maupun iklim berusaha. Karena masalahnya seperti yang sekarang terjadi, masalah terkait dengan UMP. Ya, ini kan semua kembali terkait dengan bagaimana mengatur kebijakan-kebijakan yang tepat. Ya. Oleh karena itulah bukan hanya masalah kebijakan kalau menurut saya, tetapi juga bagaimana juga pemerintah mempunyai kewajiban untuk membangun infrastruktur, untuk mendukung itu tadi tercapainya potensi-potensi investasi. Lampung ini menjadi potensi yang sangat luar biasa, tapi permasalahan yang saya cermati kita dari Apindo ini, ada beberapa aspek yang menjadi pemikiran para investor ya untuk masuk ya. Yang pertama adalah terkait dengan infrastruktur, dan yang kedua adalah terkait dengan energi, keterbatasan energi. Nah, dua faktor itu menjadi salah satu penghambat terkait datangnya investasi untuk industrialisasi. Makanya yang ada di Lampung ini adalah terkait investasi pertanian, perkebunan, tapi terkait dengan industri ini masih sangat terbatas. Oleh karena itulah makanya perlu dukungan infrastruktur yang memadai dan juga kebijakan-kebijakan yang bisa merangsang datangnya investasi. Baik, terima kasih Pak Ari dan Pak Hendy. Tentunya kebijakan-kebijakan yang bisa merangsang begitu ya pertumbuhan ekonomi. Pemirsa, obrolan kita semakin menarik, kita harus jeda sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Special Report, kita akan segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia menyaksikan Special Report, dan saya kembali ke Pak Ari. Pak Ari, ini di tahun 2022 ini tentunya pemerintah juga masih disibukkan dengan pandemi ya, apalagi ini ada jenis baru Omikron gitu, dan tadi kalau tidak salah ada QQ dan lain sebagainya. Nah, ini pasti akan ada sebuah keseimbangan di mana memperhatikan kesehatan ataupun ekonomi. Nah, kalau Apindo sendiri bagaimana nih melihat yang mana yang harus diprioritaskan? Kedua-duanya harus diperhatikan ya. Jadi terus terang saja apa yang perlu dilakukan untuk menghadapi hal tersebut. Pertama, menurut saya tingkatkan kolaborasi dan sinergitas antara dunia usaha dengan pemerintah maupun dengan stakeholders lainnya. Ini penting. Bagaimana memberdayakan potensi yang ada. Apalagi kita lihat bahwa pemerintah pusat sudah melakukan berbagai upaya, terutama khususnya di Lampung itu, dengan menetapkan bahwa Bakauheni Harbour City menjadi salah satu trigger untuk pertumbuhan ekonomi khususnya di Lampung. Bukan hanya di Lampung tapi juga di Sumatera.
Nah, yang kedua adalah bagaimana juga pemerintah mulai berani untuk memberikan kebijakan-kebijakan, insentif-insentif supaya apa? Produk-produk yang dihasilkan ini menjadi hilirisasi, menjadi industri bisa terbangunnya industri-industri untuk bisa kita meningkatkan ekspor untuk hilirisasi bahan setengah jadi maupun bahan jadi. Ini yang perlu dipikirkan oleh pemerintah, di mana merangsang investor untuk mau melakukan paradigma baru untuk supaya produk-produk yang biasanya dijual mentah itu menjadi setengah jadi maupun jadi. Ini sesuai juga dengan apa yang diamanatkan, digariskan oleh Presiden kita Pak Jokowi. Nah, inilah yang perlu kita lakukan, duduk bersama supaya potensi yang ada ini bisa segera teratasi, hasilnya akan meningkat, melipat gandakan pertumbuhan ekonomi yang ada. Itu menurut saya. Ya, Pak Henry, kalau dari segi pelaku usaha sendiri, apa yang sebenarnya paling dibutuhkan pelaku usaha di masa pandemi yang masih belum berakhir? Ya, saya rasa kebijakan pemerintah itu memang harus benar-benar sampai ke pelaku usaha. Banyak kebijakan yang hanya live service ya. Kemudian yang kedua, permudahlah investasi mulai dari perizinan, karena di beberapa kabupaten itu perizinannya masih sulit walaupun katanya sudah OSS ya. Kemudian yang paling penting lagi adalah market. Jadi pelaku UMKM ini kendalanya di hasil jualnya mau kemana nih gitu. Nah, ini minta lebih ke konkretkan di pemerintah supaya banyak dibukalah fasilitas penjualan begitu. Ini kalau kita berbicara tentang UMKM gitu, lalu ada pertumbuhan ekonomi usaha kecil menengah, Apindo sendiri melihatnya bagaimana nih perkembangan UMKM yang ada di Lampung? Ya, secara mayoritas cukup baik, tetapi tidak maksimal. Oleh karena itulah makanya kenapa Apindo sekarang ikut berperan serta dalam membenahi ataupun mereposisi bagaimana supaya UMKM itu bisa betul-betul naik kelas. Jadi permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM itu adalah masalah terkait dengan sumber daya manusia. Artinya sumber daya manusia daripada owner maupun UMKM-nya. Nah, ini yang perlu kita kolaborasikan, yang tadi saya sampaikan bahwa perlu ada kolaborasi dan sinergitas, di mana kita akan coba bentuk padu padankan dengan mahasiswa terkait dengan kampus Merdeka dan program-program. Inilah yang saya sampaikan bahwa ke depan ini perlu duduk bersama, kolaborasi semua pihak, apa yang bisa saling mendukung, karena dengan kita melakukan sinergi dan kolaborasi ini akan memperkuat posisi kita dalam hal apapun terkait terutama terkait dengan hasil maupun bargaining position. Oleh karena itulah harapannya Apindo siap dan terbuka untuk bekerja sama dengan seluruh pihak, ya, baik itu pemerintah maupun dengan asosiasi maupun dengan stakeholders lainnya, untuk bersama-sama memberdayakan potensi yang sudah ada supaya lebih maksimal hasilnya untuk kepentingan khususnya masyarakat Lampung. Oke, kalau Pak Henry sendiri melihat bicara tentang potensi dan peluang, apa yang memiliki peluang banyak di tahun 2022 ini untuk usaha, Pak Henry? Hampir semuanya berpeluang besar. Pertanian, kemarin ada porang, kemudian banyak sekali ya. Ada jeruk nipis dan segala macam. Potensi kita ini di Lampung sangat besar sekali. Mulai dari pertanian, kemudian pariwisata, kemudian jasa perdagangan, kemudian industri. Nah, itu potensi yang bisa meraup kesejahteraan pelaku UMKM dan masyarakat Lampung. Nah, ini masih perlu effort yang besar. Apa yang dikatakan Pak Ari tadi sudah bagus sekali, bahwa kita harus duduk bersama untuk memetakan, memecahkan masalah dan melangkah ke depan. Oke, baik, kita sudah habis waktunya. Sayang sekali, Pak Ari, kalau begitu singkat saja, pertumbuhan ekonomi Lampung 5,3%, Apindo sangat yakin, optimis. Pak Henry? Optimis tercapai, tapi dengan catatan itu tadi. Oke. Lakukan kolaborasi, pemberdayaan potensi yang sudah ada, dan mau saling membangun kebersamaan. Baik, Pak Henry, optimis? Optimis tapi berat. Oke, baik pemirsa. Dan pemirsa, demikian special report kali ini. Tentunya pertumbuhan ekonomi Lampung 5,3% di tahun 2022 bisa tercapai dengan adanya kerjasama dari seluruh stakeholder dan pastinya kebijakan pemerintah yang pro dengan pelaku usaha dan juga rakyat. Dan mewakili kru yang bertugas, kami pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi Pak Ari dan juga Pak sudah di studio iNews. Dan tentunya tetap terus saksikan special report hanya di iNews TV. Sampai jumpa.